Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Demi untuk keselamatan kita bersama, demi untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Oh, cukup, baiklah. Ya sudah. Merunut ke belakang dulu ya, karena kasus ini tadi disampaikan sudah lama, penyidikannya memang betul sudah lama dan bahkan berkali-kali P19, artinya dikirim ke jaksa, dikembalikan lagi dengan petunjuk dan sebagainya, sampai akhirnya dari Kementerian PPPA, dari Komjak, dari Kompolnas, dari LPSK, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, itu turun melakukan supervisi ke Polda Jawa Timur. Kemudian dari diskusi itu akhirnya Ibu Menteri bahkan juga sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum, untuk juga sama-sama mengatensi kasus ini. Akhirnya kasus tersebut P21 dinyatakan lengkap. Nah, ketika penyidik ingin menghadapkan tersangkanya ke JPU, berikut berkas dan barang buktinya, yang bersangkutan menghindar. Nah, disitulah mulai ada proses bagaimana ingin upaya paksa. Karena sudah dipanggil tidak menghadap. Nah, ketika upaya paksa inilah berbagai macam jalan ditempuh oleh pihak Polda bersama-sama dengan Polres. Nah, ketika itu yang bersangkutan sembunyi di dalam ponpes. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Tolong dibuka. Saya ulangi 3 kali. Pak Khairul, tolong dibuka. Kalau sudah dijanjikan Oke, ini nanti kita akan masuk ke dalam. Ini kami berdasarkan surat perintah. Drama penangkapan Muhammad Subci Ajal Sani atau MSAT atau alias Mas Beci di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur akhirnya berakhir, diambil alih oleh Polda Jawa Timur. 2. Pada 4 Januari 2022, Kejati Jawa Timur telah menyatakan berkas perkara dugaan pencabulan dengan tersangka telah lengkap. Usai berulang kali gagal dilakukan penjemputan paksa, di Treskrimum Polda Jawa Timur memasukkan MSAT dalam daftar pencarian orang atau DPO.
atas dugaan kasus pencabulan santriwati. 3. Kiai Mukhtar minta anaknya tidak ditangkap. Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti di hadapan ratusan jemaah meminta Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tidak menangkap anaknya. Permintaan itu dilakukan ketika Kiai Mukhtar mengundang dalam acara tausiah yang dihadiri ratusan jemaah Sidikiyah. 4. Dijemput paksa ratusan personel. Ratusan personel gabungan Polres Jombang, Polda Jawa Timur, serta pasukan Brimob dikerahkan untuk mengepung pondok pesantren Sidikiyah pada Kamis 7 Juli 2022. Pengerahan itu dilakukan dalam upaya menjemput paksa MSAT. Aparat mulai mengkawal lokasi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, jalan sekitar pesantren yakni Jalan Raya Peloso ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, karena sudah kami tunggu hampir 1 jam tidak ada jawaban. Kami ingin menyampaikan pesan, mohon untuk Bapak semua yang hadir ini untuk menyingkir karena kami akan masuk. Paham J? Oke. Paham Buten? Sudah kami kasih waktu 1 jam, belum ada jawaban. Kami akan mengambil keputusan bahwa kita akan masuk. Monggo mundur. 5. Puluhan simpatisan ditangkap. Proses penjemputan paksa MSAT di pondok pesantren berujung ricuh. Puluhan simpatisan pun ditangkap. Mereka dibawa menggunakan 3 truk polisi dan Satpol PP Mapolres Jombang untuk menjalani pemeriksaan. Suardika menyebut jalannya sidang kemarin seperti drama sinetron. Suardika menilai keterangan saksi korban tidak logis pada bagian urutan kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi dalam satu lokasi. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, reporter dari Tribun Jatim yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Oke, baik Dea. Jadi sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi atas putra Kiai, Mas Beki, berusia 41 tahun atau biasa disebut MSAT, terdakwa pencabulan santriwati yang berlokasi di kawasan Losari, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Kemarin digelar di PN Surabaya di ruang sidang Cakra pada hari Kamis. Sidang yang digelar kemarin adalah agenda untuk pemeriksaan saksi lanjutan, yakni saksi yang kedua. Dan hasil dari penyampaian keterangan dalam sidang pemeriksaan saksi itu dinilai oleh penasihat hukum terdakwa cenderung keterangan dari para saksi seperti mengada-ada layaknya drama sinetron yang bersumber dari karangan novel fiksi. Pasalnya 2 orang korban selama kurun waktu sepekan yang diperiksa oleh pihak majelis hakim dalam sidang pemeriksaan saksi itu menyampaikan sebuah urutan kronologi kejadian yang tidak logis karena kedua saksi korban mengaku mengalami insiden kekerasan seksual di sebuah rentang waktu yang sama, di lokasi yang sama. Namun kedua saksi tersebut tidak melihat keberadaan orang lain ketika mengalami insiden dugaan kekerasan atau pencabulan yang dialaminya. Yang tentunya hal ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar atau tidak logis dan mustahil oleh pihak penasihat hukum. Oleh karena itu ia menganggap pihak kuasa hukum atau penasihat hukum keterangan dari para saksi ini, kedua saksi ini seperti sinetron ataupun novel fiksi. Dan selain itu dari keterangan selain ada beberapa keterangan yang dinilai tidak logis itu, tapi dari pihak penasihat hukum juga mendapati adanya suatu poin penting dari keterangan para saksi yang dianggap oleh pihak kuasa hukum menguntungkan dari pihak terdakwa, yakni adalah keterangan bahwasanya 2 orang saksi korban ini mengaku secara sama bahwasanya proses pencabulan itu dilakukan oleh MSAT bukan dengan paksaan lainnya seperti dipaksa membuka baju, tapi pihak kedua saksi ini, saksi korban ini mengaku bahwasanya mereka membuka baju sendiri, yang artinya pasal hukum pemerkosaan yang disangkakan terhadap terdakwa itu terbantahkan karena
kalau memang benar-benar terjadi insiden pemerkosaan, artinya di situ ada beberapa bekas tanda-tanda semacam pemaksaan seperti membuka baju, membuka kancing, atau membuka pakaian-pakaian dari korban yang terdapat di dalam kronologi kejadian yang ditulis BAP kepolisian ataupun yang tertulis di dalam dakwaan dari pihak tersangka. Dan hari ini kami sampaikan juga bahwasanya sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi masih akan dilakukan. Karena memang berdasarkan keterangan dari pihak JPU atas sidang kasus ini, ada sekitar 40 orang saksi yang akan dilibatkan untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan saksi. 30 orang diantaranya adalah saksi yang diduga terlibat dalam insiden tersebut atau insiden dugaan pencabulan tersebut. Kemudian 10 orang lainnya adalah saksi ahli. Dan kasus ini memang menyita perhatian publik di Jawa Timur bahkan di Indonesia karena kasus ini penuh dengan tanda tanya ataupun polemik karena insiden dugaan pencabulan itu dilaporkan oleh korban sebenarnya terjadi pada tahun 2017, kemudian baru dilaporkan pada 2018, kemudian masuk pada penanganan proses kepolisian hingga proses pengambil alihan institusi kepolisian pada tahun 2019 dan sempat tidak ada update perkembangan sama sekali atau berjalan di tempat selama kurun waktu 2020 hingga 2021. Dan di pertengahan tahun 2022 kemarin terjadi insiden penangkapan paksa atau pengambil paksa terhadap pihak tersangka yakni Mas Beki ini dari tempat persembunyiannya di pesantren kawasan Jombang, Losari Poso Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh ratusan orang kepolisian gabungan dari Polres Jombang dan pihak Polda Jatim hingga video aksi penangkapan paksa yang dilakukan oleh kepolisian itu sempat viral di media sosial. Demikian dia kembali ke studio. Hadirkan di pengadilan. Hal itu terbukti dengan banyaknya cerita yang tidak berkesesuaian, banyaknya cerita yang tidak masuk akal, banyaknya cerita yang secara akal sehat itu tidak mungkin dijalani. Misalnya, dari bangun subuh tanggal 7, berjalan sampai tanggal 8 jam 10 malam, tidak tidur sama sekali dengan berbagai aktivitas. Ini contoh saja kecil, saya kira orang biasa sulit melakukan itu. Terus yang kedua, adanya peristiwa yang konon katanya ada dugaan persetubuhan di waktu hari yang sama, di tempat yang sama, orang yang berbeda, dua saksi yang ada ini. Intinya itu, jadi kami melihat bagaimana dua orang meyakini kejadian itu yang di saksi korban yang mengakui menjadi dakwaan itu adalah hari keduanya. Jadi itu dilakukan di tempat itu, jamnya juga hampir beriringan waktunya. Kemudian saksi yang barusan juga mengatakan hari yang sama, waktu yang sama. Tampaknya menghafal naskahnya kurang pas, menghafal naskah sinetronnya kurang pas gitu. Jadi perlu dihafal lebih. Ini sehingga tidak ketemu. Tempus deliktinya tabrakan ya. Lokus deliktinya sama, tempus deliktinya untuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.